Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Farid Fikriansyah dan Saudari Putri Ajijah. Baiklah, kita akan memasuki acara selanjutnya, yaitu penampilan drama musikalisasi yang berjudul Sleeping Beauty and Mermaid yang akan dipentaskan oleh teman-teman kami dari kelas 8D. Kepada teman-teman kelas 8D dipersilahkan. Yang ada di atas meja. Cari ngipang dikit. Perasaan kerja aneh dan Charlotte, ayah dan ibu akan mengadakan pesta ulang tahun. Terima kasih ayah, ibu, dan ibu besar kami. Untuk putri kami sendiri, kenapa tidak? Apapun yang kamu minta, pasti akan kami berikan. Putriku, sekarang kamu minta hadiah apa sayang? Tidak ibu, saya tidak ingin meminta apapun, cukup yang mengucapkan selamat dan kasih sayang ayah ibu bagi putrimu ini. Ayah dan ibu bangga sama kamu. Ada apa denganmu sayang? Charlotte, bangunlah. Brian, cepat bantu sang ratu membawa Charlotte ke kamarnya. William, panggil ke pekerjaan, cepat. Baik, yang mulia. Baik yang mulia. Hari itu, Tuan Putri Charlotte jatuh pingsan. Untuk lari. Rajaku, bisakah kau tenang? Bagaimana aku bisa tenang, ratuku?
William dan Koswara dari tadi belum menunjukkan datang ke rumah. Kita sudah sama rajaku. Mungkin sebentar lagi William dan tabib kerajaan akan sampai. Baiklah. Yang mulia Raja, yang mulia Raja. Maafkan saya datang terlambat. Saya sudah membawa tabib kerajaan. Baiklah, tidak apa-apa. Tuan tabib, Anda bisa langsung periksa putri kami. Baik, yang mulia. Tabib kerajaan datang bersama kepala pengawal istana pun langsung memulai pemeriksaan terhadap putri saya. Namun hasil pemeriksaan menunjukkan Ada apa Tuan? Apa yang terjadi dengan putri? Mohon maaf yang mulia. Tuan putri ternyata terkena penyakit tinggi. Dan bagaimana agar putri kami bisa sembuh, Tuan? Mohon maaf yang mulia. Ampuni saya. Namun obat untuk menyembuhkan sang putri hanyalah cinta sejati dan Apa tidak ada cara lain Tuan? Putri kami baru saja menginjak usia 18 tahun dan belum mengenal pria manapun. Bagaimana mungkin ia menemukan cinta sejatinya? Ampuni saya. Tidak ada obat penyembuh karena ini penyakit yang langka. Tuan putri akan tertidur selamanya jika ia tidak menemukan cinta sejatinya yang mulia. Tuan putri saya putri kedua. Ia pun tertidur dalam putri tersebut. Mulai dari memanggil setiap bangsawan di kerajaan itu dan mencoba untuk menjodohkan sang putri tidur dengan anak-anak bangsawan. Namun tidak berhasil membuat sang putri terbangun karena rata-rata para anak bangsawan itu hanya memandang kecantikannya. Kemudian Raja dan Ratu mengadakan sayembara di negeri itu agar para pemuda di sana memandang lukisan sang putri di depan Raja dan Ratu. Namun tetap gagal. Hiduplah seorang pemuda miskin yang keseharian mengumpulkan kayu bakar dan memotong. Namanya Zekri Bakar. Ia harus membantu Tuhan dengan mencukupi kehidupan sehari-hari. Kedua orang tuanya sudah lama pergi meninggalkan seorang diri di dunia ini. Di desa itu, ia tinggal bersama bibinya. Ada Olivia dan dua anaknya. Bibi dan dua anaknya itu sangat jahat dan selalu berbuat semena-mena terhadap tuannya. Nih, sapu. Bersihkan rumah ini sebelum aku pulang ya. Jangan ada debu yang menempel. Kalau masih ada debunya, kamu tidak akan dapat jatah makan selama 2 hari. Mengerti? Baik, Bibi. Saya mengerti. Dan ingat, jangan lupa beri makan Nina. Kalau sampai kucing kesayanganku kelaparan, kuusir kamu. Mengerti? Baik, Bi. Bagus. Harus tahu diri dong kalau tinggal di sini. Jangan mau enaknya aja. Zekri pun melakukan apapun yang disuruh walaupun dirinya semena-mena terhadap dirinya. Dengan cekatan, ia menyapu, memberikan makan ke kucing kesayangan bibinya, sampai melakukan berbagai macam pekerjaan rumah lainnya. Hal itu sudah menjadi kesehariannya selain memotong kayu bakar. Paman James. Oh, hai Zack. Kau belum banyak hari ini. Iya, Tuan. Ini kayunya. Luar biasa. Seperti biasa kamu selalu memenuhi permintaanku kemarin.
Zakarin, hari ini akan kuberi kamu 13 keping koin perak dan 2 keping koin perunggu karena kamu membawa banyak hari ini. Terima kasih paman. Bibi Tun dan Bibi Lili membahas apa paman? Tinggal sekali. Oh, itu kamu tidak tahu. Kau tahu, Jack, kerajaan tetangga akan mengadakan sayembara di kerajaan ini, termasuk yang pertama di desa ini. Sayembara apa, Bi? Itu loh sayembara di mana sang raja dan ratu meminta memandangi lukisan putri kerajaan itu di depan mereka berdua. Barang siapa yang bisa membuat sang putri terbangun dari tidur panjangnya, maka ia bisa menikahi tuan putri itu. Apakah itu benar, Bi? Ih, kamu ini, masa Bibi bohong? Kan kamu ganteng. Mungkin kalau Bibi masih gadis, Bibi akan milih kamu dari si James tua. Sayang, kamu kok berbicara seperti itu? Terima kasih paman James, Bibi Tun. Saya permisi dulu. Bibi Lili, saya permisi dulu. Iya, silahkan Jack. Hati-hati di jalan, Jack. Mendengar cerita dari Zakrin, mana hasil penjualanmu hari ini? Serahkan semuanya padaku. Tapi Bi, Kamu serahkan atau tidak? baik Bi. Nah, begitu dong. Anggap saja sebagai biaya kamu agar bisa tinggal di sini. Kamu tidak pantas memiliki uang sebanyak itu, Zack. Hahaha. Itu tetap anak anda. Nah, sekarang kamu cuci baju kami di luar. Tapi Bi, ini masih malam. Dingin sekali di luar, Bi. Sekarang. Baiklah, Bi. Ia pun melihat keramaian di setiap sudut kota. Ia pun mencoba bertanya tentang istana raja. Setelah ia kesana menunjuk ke arah sebuah kastil besar dan megah di tengah kota. Zakrin pun mencoba pergi menuju kastil itu. Namun sesaat kemudian, prajurit istana. Hei, kamu berhenti. Kamu sudah apa di sini? Saya Zakran. Saya pemuda dari desa perbatasan kerajaan sebelah. Saya mendengar ada sayembara di sini, Tuan. Oh iya, benar sekali. Kamu juga ingin mencobanya? Iya, Tuan. Baiklah kalau begitu. Kau bawa pemuda ini ke hadapan raja. Siap, laksanakan. Kamu ikut saya menghadap yang mulia raja. Baik, Tuan. Zakrin pun menuju ruang singgasana tempat Raja Rigas berada. Yang mulia, hamba telah membawa seorang pemuda lagi yang ingin mengikuti sayembara. Baiklah, silahkan tinggalkan kami. Baik, yang mulia. Siapa namamu anak muda? Nama saya Zakrin Bartley, yang mulia. Di mana kamu mendengar sayembara ini, Zakrin? Di desa perbatasan kerajaan sebelah, yang mulia. Baiklah, karena tidak ada lagi yang mengikuti sayembara ini, maka aku persilahkan kamu untuk mengikutinya. Apakah kamu bersedia mengikuti aturannya? Saya bersedia, yang mulia. Bagus, aturannya sederhana. Jika dengan mengenang lukisan putriku, kamu bisa membuatnya membuka matanya kembali dan terbangun, maka kamu boleh menikahinya. Apakah kamu sanggup? Saya sanggup, yang mulia. Raja Rigas meminta salah seorang prajurit memberikan secari kertas yang ada lukisan Putri Charlotte kepada Zakrin. Cukup lama bagi Zakrin memandang wajah cantik sang putri sampai-sampai ia berkata, Aku mencintaimu, Tuan Putri. Berharap engkau bangun demi diriku dan aku berharap engkau mencintaiku apa adanya. tiba-tiba hal yang ajaib terjadi. Saat itu sang ratu berlari dan menghampiri sang raja dengan isapan tangis yang tidak biasa. Yang mulia, Tuan Putri yang mulia. Ada apa dengan putri, ratuku? Akhirnya dia bangun, yang mulia. Benarkah? Kalau begitu kita harus ke sana, ratuku. Zakarin, kamu tetap di sini dulu. Baik, yang mulia.
Sayangku. Ayah, ibu, Bagaimana keadaanmu? saya baik-baik saja ayah, ibu. Ayah dan ibu, kenapa? Syukurlah kalau kamu baik-baik saja. Mengapa ayah dan ibu terlihat cemas terhadapku? Aku cuma tidur sebentar saja, bukan? Jadi begini sayang, sebenarnya kamu sudah tertidur selama 10 tahun lamanya, kan? Sejak sarapan waktu itu, kamu sudah lama sekali tertidur dan baru hari ini kamu terbangun kembali. Sungguh, kupikir aku hanya tidur setengah hari, tapi ibu dan ayah juga terlihat lelah. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan kami. Yang terpenting bagi kami, kamu sudah kembali seperti sedia kala. Ayah, ibu, Iya, tadi aku bermimpi seorang pria berkata padaku kalau dia mencintaiku, tapi wajahnya belum pernah kulihat sebelumnya. Apakah dalam mimpimu kamu juga berkata mencintainya, anakku? kalau begitu, kami akan... Bawa pemuda yang bernama Zakarin itu ke sini. Baik, yang mulia. Atas perintah sang raja, William, kepala pengawal istana, pergi menuju ruang singgahsana dengan Zekrin pada sebelumnya. Beberapa saat kemudian, Zekrin ditemani William. Akhirnya, tiba di kamar sang putri untuk terakhir kalinya. Putriku, apakah ini seorang pria yang ada dalam mimpimu? Iya ayah, dia orangnya. Kalau begitu, Zakarin, apakah kamu sungguh mencintai putriku dengan tulus? Saya bersungguh-sungguh, yang mulia. Apakah kamu mau menerima putri di setiap keadaan? Saya mau menerimanya, yang mulia, di saat senang maupun susah. Baiklah, Syarif, putriku, kesayanganku. Apakah kamu yakin mencintai pemuda ini? Saya yakin ayah. Baiklah, seminggu dari sekarang kita akan mengadakan acara pernikahan antara kami, Zakarin, dan putriku, Charlotte. Kamu bisa tinggal di istana. Akan kami sediakan tempat kamu tinggal sementara. Nanti akan ditemukan para pelayan. Baik, yang mulia. Pada akhirnya, Putri Charlotte terbangun dari tidur panjangnya berkat cinta tulus dari seorang pemuda bernama Zekrin. Selama seminggu, Zekrin karena telah menyelamatkan tuan putri di kerajaan itu, ia diberikan gelar bangsawan oleh Raja Nigas. Ia diperkenalkan sebagai salah satu keluarga kerajaan dan bangsawan baru di kerajaan itu. Setelah itu, tepat 1 minggu sejak pertemuan Zekrin dan Putri Charlotte, keduanya melangsungkan pernikahan dan hidup bahagia selamanya. Dan Alicia dan anak-anak karena selama ini yang mengerjakan segalanya adalah Zekrin. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah setiap manusia seharusnya menunggu cinta sejati daripada terburu-buru mendapatkannya atau berlomba-lomba menemukannya. Karena dari kisah ini, sang putri mengidap penyakit putri tidur hanya untuk menemukan cinta sejatinya. Selain itu, pesan lain yang bisa kita petik dari kisah Zekrin ialah kebaikan akan selalu mendapatkan ganjarannya, tetapi keegoisan tidak akan mendapatkan apa-apa. Beranilah mencoba hal baru, walaupun hal itu sulit untuk dilakukan. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh saudara. Kepada saudara Ardi dipersilakan.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu atas rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini, dengan penuh keakraban dan bahagia ini kami hadir di sini mengharapkan keberkahan dan keriduan-Mu dalam acara yang kami laksanakan pada hari ini. Ya Allah yang Maha Kaya, dengan berakhirnya kegiatan ini, kiranya ya Allah kami berharap Engkau dapat melimpahkan ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada kami semua. Kami juga berharap Engkau menumbuhkan rasa persaudaraan dan persatuan yang terjalin dengan baik, kokoh dan utuh di antara kami. Ya Allah yang Maha Penyayang, berikan kepada kami kasih dan sayang-Mu dan tunjukkan kepada kami bahwa yang hak itu hak, dan bimbing kami untuk mengertinya, dan tunjukkan pula kepada kami yang batil itu batil, dan berikan kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa pejuang bangsa kami. Berikan mereka tempat yang mulia di sisi-Mu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.